Halo, ketemu lagi di channel Sejarah Kita. Hari ini kita akan membahas seorang tokoh besar yang pernah dimiliki oleh Indonesia, seorang pemimpin yang ditakuti oleh negara asing, tetapi justru dibungkam oleh bangsanya sendiri. Dialah Soekarno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno di mata dunia. Soekarno dikenal sebagai salah satu pemimpin dunia yang paling berpengaruh pada masanya. Dengan karisma yang kuat dan visi yang luas, ia mampu menggerakkan rakyat Indonesia untuk bangkit melawan penjajahan. Dalam panggung internasional, Soekarno adalah tokoh yang vokal dan tegas dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Ia tidak takut untuk berkonfrontasi dengan kekuatan besar dunia termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Melalui gerakan non-blok, Soekarno berusaha menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan yang berdiri di luar dua blok besar pada Perang Dingin. Ini membuatnya ditakuti oleh negara-negara besar karena Indonesia di bawah Soekarno memiliki potensi untuk menjadi kekuatan baru yang menantang dominasi mereka. Pidatonya yang terkenal seperti To Build the World Anew menggema di seluruh dunia, menyerukan persatuan dan kemerdekaan bagi negara-negara yang terjajah. Namun di balik pengaruh besarnya di kancah internasional, Soekarno menghadapi ancaman serius dari dalam negeri. Pada awal 1960, Indonesia berada dalam ketegangan politik yang hebat. Konfrontasi dengan Malaysia, perpecahan di dalam partai-partai politik, dan ketegangan antara militer dan Partai Komunis Indonesia atau PKI menciptakan situasi yang sangat tidak stabil. Puncaknya terjadi pada peristiwa gerakan 30 September 1965 yang kemudian digunakan sebagai alasan untuk menyingkirkan Soekarno dari tampuk kekuasaan. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini muncul Jenderal Soeharto yang mengambil alih kekuasaan dengan dukungan militer. Soekarno pun dijatuhkan dan suara serta pengaruhnya dibungkam. Mengapa Soekarno dibungkam oleh bangsanya sendiri? Ada beberapa alasan utama. Pertama, kekuatan militer yang dipimpin oleh Soeharto melihat Soekarno sebagai penghalang bagi stabilitas dan pemulihan ekonomi. Kedua, dukungan Soekarno terhadap PKI menjadi alasan bagi lawan-lawannya untuk menganggapnya sebagai ancaman bagi keamanan negara. Ketiga, banyak pihak dalam negeri yang merasa bahwa kebijakan Soekarno yang anti-barat dan revolusioner justru membawa Indonesia ke dalam keterpurukan ekonomi dan konflik internasional. Pada akhirnya, Soekarno ditempatkan dalam tahanan rumah hingga akhir hayatnya dengan segala prestasi dan pengaruhnya yang besar seakan dihapus dari sejarah. Sejarah mencatat bahwa sosok yang pernah menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan imperialisme justru harus menghadapi pembungkaman di negeri yang ia bebaskan sendiri. Sejarah adalah guru yang bijaksana. Dari kisah Soekarno kita belajar bahwa seorang pemimpin besar tidak hanya harus menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga harus waspada terhadap intrik dan permainan politik dari dalam negerinya sendiri. Mari kita kenang jasa-jasa besar Soekarno dan mengambil pelajaran dari perjuangannya untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai bertemu di topik menarik lainnya.